Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SDM Panjang Jiwa 1 Surabaya, Bapak Ketut Edi Saputro SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Hebat SDM Panjang Jiwa 1 Surabaya. Yang kami hormati Ibu narasumber Ibu Evi Nurkhalifah SOS. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan nikmatnya kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan diseminasi budaya positif oleh Bu Evi Nurkhalifah. Adapun susunan acara pada siang hari ini adalah pertama pembukaan, yang kedua sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Panjang 1 Surabaya, yang ketiga diseminasi oleh Bu Evi, yang keempat penutup. Memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ketut Edi Saputro SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segenap rahmat-Nya untuk kita sekalian, sehingga pada siang hari yang hangat ini kita masih diberi kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan kegiatan bersama calon guru penggerak kita, Bu Evi, yang pada kesempatan hari ini akan memberikan pengetahuan baru untuk kita belajar bersama, yaitu terkait dengan diseminasi budaya positif. Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya sangat bangga ketika ada teman kita, guru kita dari sekolah ini yang terus selalu belajar dan ingin belajar, karena ini semua adalah tuntutan kita sebagai seorang pembelajar. Bapak Ibu guru yang saya hormati, tanpa mengurangi rasa hormat kami untuk panjenengan semua, saya harapkan nanti Bapak Ibu guru yang masih mempunyai waktu, dalam tanda kutip, karena guru penggerak ini ada waktunya, maka yang masih punya waktu, saya harapkan ayo kita bergerak bersama dalam rangka mewujudkan cita-cita negeri ini, membersamai anak didik kita menjadi generasi-generasi yang berpancasila. Untuk itu, sekali lagi Bapak Ibu guru, marilah yang masih punya waktu untuk menjadi guru penggerak, kita kejar agar kita bisa menjadi bergerak. Dan kepada Bu Evi yang sekarang sudah memasuki tahap-tahap guru penggerak, mudah-mudahan bisa melaksanakan semua tugas yang dibebankan kepada Bu Evi sebagai guru penggerak, dan mudah-mudahan juga akan bermanfaat khusus untuk Bu Evi sendiri sebagai individu dan bermanfaat bagi sekolah kita. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan pada acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Evi Nurkhalifah sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9. Terima kasih sekali lagi pada Bu Evi, terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru. Mari kita bersama bergerak untuk mensukseskan program pemerintah ini. Kiranya itu saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan.
Acara yang ketiga adalah diseminasi oleh Ibu Evi Nur Khalifah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Banyan Jiwo 1, Bapak Ketut Edi Saputro SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta staf karyawan-karyawati di SDN Banyan Jiwo 1 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang menjelang sore yang cerah ini saya diperkenankan untuk menyampaikan, untuk berbagi kepada panjenengan semuanya. Ini adalah ilmu yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 9, dan ini saya ingin berbagi kepada panjenengan semuanya. Saya mohon izin untuk membagikan ilmu yang saya dapatkan selama ini selama 2 bulan ini saya sudah mengikuti pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu sekalian, langsung saja di sini saya akan mendiseminasikan budaya positif. Bapak Ibu sekalian, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif? Mungkin pernah dengar budaya positif. Nah, positif itu pasti baik ya, Bapak Ibu semuanya. Positif berarti baik. Nah, sebelum kita memasuki materi, biar kita konsentrasi, kita ice breaking dulu, ya. Nah, sebentar sebelumnya, kalau saya bilang SDN Banyan Jiwo 1, biasanya jargonnya kita apa? Jaya gitu, guys. 3 kali. Jaya luar biasa. SDN Banyan Jiwo 1, jaya luar biasa. Oke, baik. Nah, tepuk tangan dong. Oke, terima kasih. Kita ice breaking dulu ya, yang lagi viral di TikTok. Nah, cluenya begini. Bumi itu bulat. Bulat itu 1. 9 itu 1. Kalau 10? 1. Kalau 10? 1. Kalau 10? 1. Jawabannya 1. Lagi. Cluenya perhatikan. Bumi itu bulat. Bulat ya. Bumi itu bulat. Bulat itu 1. 8 itu 2. Kalau 88? 4. Oke. Bagus sekali. Tepuk tangan. Ada yang bisa mengasih bocoran dari permainan ice breaking tadi? Ada? Ya, Bu Fajar, silakan. Jadi cluenya dari kata bulat tadi. Bulat kan 1. Nah, kalau 8 kan bulatannya ada 2, makanya kalau 8 itu 2. Oke. Kalau 10 bulatannya ada 1, berarti jawabannya 1. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Bu Fajar. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi cluenya dari kata bulat. Bumi itu bulat. Bulat itu 1. Kalau 10 itu 1, 9 juga. Angka 9 kan bulatnya 1. Kalau 8 itu bulatnya 2. Kalau saya bilang 88 bulatnya berarti 4. Oke, masih semangat Bapak Ibu sekalian? Oke, langsung saja. Lanjut Bu Desi. Nah, di sini tentang budaya positif. Sebelum memasuki materi selanjutnya, ini saya pengen tahu Bapak Ibu setuju apa enggak sih? Apakah Bapak Ibu setuju bila hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju apa enggak? Setuju apa tidak? Setuju? 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 Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Oke, selanjutnya pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju apa tidak?
Setuju? Setuju. Selanjutnya, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap masalah siswa. Sangat setuju? Oke, berarti Bapak Ibu semua ini selalu memberikan solusi kepada putra-putrinya, gitu. Nah, jangan sampai kayak pegadaian ya Bapak Ibu, mengatasi masalah tanpa masalah. Gitu. Selanjutnya, guru menjadi teman untuk siswa. Setuju kalau Bapak? Setuju, guru menjadi teman. Oke, next, Bu Desi. Nah, Bapak Ibu sekalian, budaya apa sih budaya positif itu? Nah, budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kira-kira di sekolah kita menerapkan nilai-nilai apa Bapak Ibu semuanya? Oke. Kedisiplinan betul, kesopanan betul, apa? Akhlak mulia betul. Nah, yang Bapak Ibu sampaikan semuanya itu betul sekali. Nilai-nilai yang menjadi panduan untuk kita adalah nilai-nilai yang bersumber dari profil pelajar Pancasila. Nah, saat ini begitu. Selanjutnya, nah, di dalam budaya positif ini saya akan menyampaikan 6 subbagian. Yang pertama adalah disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, yang keempat ini kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, kemudian 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Yang pertama adalah disiplin positif. Nah, sekarang ada permainan lagi Bapak Ibu semuanya. Berdua. Anda dan teman Anda ini permainannya berdua. Bu Ida bisa sama Bu Lili mungkin? Bu Ida sama Bu Bapak ya. Bu Ida sama Bapak, kemudian Bu Lili sama Bu Zainab. Permainannya cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengempatkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepala tangan Anda. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Itu tugas yang teman A. Kemudian tugas teman B. Tugas teman B mencoba membuka dengan sekuat tenaga kepala tangan teman A tadi. Boleh dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik. Nah, boleh bahkan menawari uang agar bersedia membuka kepala tangan panjenengan. Oke? Monggo silakan berpasangan dua-dua. Coba bisa buka apa enggak? Ada yang A, ada yang B. Ya, monggo. Ada salah satu yang membuka, ada salah satu yang ingin membuka. Waktunya 30 detik ya. Saya juga mau kalah bawahnya. Oke, 30 detik ya waktunya. 1, 2, 3. Monggo.
sudah cukup. Oke. Ada yang berhasil? Ada? Ada yang tidak berhasil? Tidak berhasil. Bagaimana? Kenapa tidak berhasil, Bang? Ternyata diri kita kuat sekali mempertahankan. Mungkin ada yang memberikan atau menggelitik atau memberikan apa untuk bisa membuka. Saya gelitik tetap tidak berhasil. Nah, disuap dengan uang 100.000, suruh buka satu aja nggak mau. Tetap keke ternyata kurang banyak. Iya, Benar. Oke. Ini saya mau bertanya sama Bu Wulan. Kenapa sampai disuap uang kok bisa tidak mau membuka? dengan pendirian saya. Tepuk tangan untuk Bu Wulan. Iya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, dari permainan tadi itu adalah salah satu hal yang akan kita bahas saat ini, yaitu tentang kontrol diri. Bapak Ibu tadi kan menggenggam tangan di sini, tadi sudah saya sugesti. Saya ngomongin bahwa yang di dalam kepala panjenengan itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang tidak boleh sampai diketahui orang lain. Misalkan kita punya aib atau apa yang memang kita simpan dalam rahasia. Nah, ini adalah yang membuka, atau kita mau membuka atau menutup dengan rapat, itu adalah tergantung kita, kontrol diri kita. Nah, di sini saya akan membahas tentang kontrol diri kita. Nah, ini tadi ya. Tadi kan ada apa bukan dari teman Bapak Ibu atau kontrol diri. Nah, itu ya. Lanjut lagi, berarti. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, kita akan membahas tentang teori kontrol. Dulu kita mungkin sering belajar tentang stimulus ya. Nah, sekarang di kurikulum Merdeka, di Merdeka Belajar ini ada pergeseran paradigma dari stimulus kepada teori kontrol. Yang bisa mengontrol diri adalah diri kita sendiri. Ini didasarkan pada filosofi Ki Hajar Dewantara ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa manusia itu terlahir bukan sebagai kertas kosong atau biasanya yang sudah kita pelajari saat ini. Dulu tabula rasa ya kalau tidak salah, seperti kertas kosong yang bisa ditulis sesuai dengan kita. Nah, di sini di konsepnya Ki Hajar Dewantara ini, kalau di dalam Islam itu kullu yuladin alal fitrah. Jadi fitrahnya manusia itu adalah memiliki potensi dan keunikan pada dirinya sendiri saat dia lahir, begitu ya. Kemudian ini ada beberapa ilusi teori kontrol yang bisa kita jadikan acuan ya biasanya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita kan sering merasa bahwa murid kita itu menjadi A, menjadi B, menjadi C. Itu kadang kita merasa bahwa kita yang mengontrol mereka. Betul apa betul? Kita yang menjadikan si anak ini, misalkan saya akan mengajari tentang matematika pecahan. Si anak ini sambil bisa paham, itu kadang kan dari kita. Kita merasa bahwa saya yang akan memahamkan anak itu. Saya yang akan memahamkan anak itu. Nah, itu ilusi yang pertama. Kemudian ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Apakah menurut Bapak Ibu semua kegiatan positif yang Bapak Ibu lakukan kepada anak itu bermanfaat untuk anak? Ya. Tapi kadang kenyataannya kita sudah mendidik anak-anak untuk berperilaku positif, tapi pada kenyataannya ada nggak anak-anak panjenengan yang melenceng dari sikap yang panjenengan biasanya sering lakukan?
ya. Nah, kita merasa penguatan positif itu efektif pada awalnya, tapi ternyata di perjalanan bahwa banyak anak-anak yang memang sudah kita kasih penguatan positif ternyata juga ada yang melenceng. Nah, kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalkan Bapak Ibu muridnya bersalah, kemudian Bapak Ibu mengatakan, kamu salah nak, kamu salah, seharusnya tidak begitu. Apakah itu adalah penguatan karakter? Apakah besok kira-kira muridnya jenengan tidak akan mengulangi lagi? Oh, betul sih. Betul, tepuk tangan untuk Bu Aini ya. Nah, begitu ya. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang mungkin tidak dirasa ya, bahwa kadang kita kan seakan-akan memiliki otoritas kepada anak-anak kita. Disuruh ini, harus nurut sama saya, seakan-akan seperti itu. Nah, lanjut. Nah, kemudian ini perubahannya Bapak Ibu, perubahan atau pergeseran dari stimulus respon kemudian tentang teori kontrol. Sangat berbeda sekali ya perbedaannya. Kalau dulu kan ada stimulus respon itu adalah sebuah rangsangan atau dorongan kepada anak-anak. Kadang kita memulai dulu, kemudian anak-anak mencontoh atau meniru kita. Nah, saat ini bukan seperti itu. Yang pertama ini realitas, kebutuhan kita sama. Kalau dulu stimulus respon itu kan kebutuhan kita sama. Tapi di teori kontrol ini realitasnya kebutuhan kita berbeda. Jadi satu sama lain itu kebutuhannya berbeda, tidak sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Tapi di teori kontrol ini setiap orang memiliki gambaran berbeda. Misalkan Bapak Ibu semuanya ada gajah. Bapak Ibu ketika berada di kaki, matanya ditutup, Bapak Ibu berada di kakinya gajah. Kira-kira apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang gajah? Bukan bongkahan kayu, betul. Seperti bongkahan kayu karena berada di kakinya gajah. Kemudian kamu posisinya di telinganya gajah yang besar. Ya, kok tipis sekali. Nah, begitu ya Bapak Ibu semua. Jadi setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda di teori kontrol ini. Kemudian kita mencoba mengubah orang yang berpandangan sama dengan kita. Ini di stimulus. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita lebih memahami kalau di teori. Kalau ini kan kita mengubah, di stimulus respon kita mengubah seperti apa kita. Kemudian kita terapkan ke anak-anak. Tapi di sini kita yang teori itu memahami pandangan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di stimulus respon, kalau di teori hanya saya atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian kalau di stimulus respon itu ada model berpikir menang atau kalah. Kalau di teori kontrol itu berpikirnya adalah menang. Semua menang, tidak ada yang kalah. Oke, lanjut. Nah, disiplin positif. Tadi yang pertama, disiplin positif itu apa sih? Suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dari dalam diri anak serta memberdayakan anak tanpa sogokan, tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Jadi disiplin positif di sini itu kita menguatkan kontrol diri anak-anak sehingga anak-anak itu bisa melaksanakan disiplin, bisa berdisiplin
Nah, itu karena dia sudah merasa nilai-nilai yang harus diterapkan adalah nilai yang memang harus diterapkan dan penting untuk dia. Kemudian, nah, nilai-nilai kebajikan universal. Tadi ya Bapak Ibu, jadi di nilai-nilai kebajikan universal ini, tadi di budaya positif kan tujuannya di sini berpatu atau berpedoman di sini profil pelajar Pancasila yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Mungkin di visi dan misi kita juga sudah ada tentang profil pelajar Pancasila. Mungkin kita bisa bernyanyi bersama Bapak Ibu. Ya, monggo kita bernyanyi bersama ya. Ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berkritis. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita. Oke, selanjutnya yang tadi sudah disiplin, yang ini adalah motivasi perilaku manusia. Nah, menurut Dian Gosen ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 yang memotivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia melakukan segala sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau takut dengan hukuman. Pasti orang yang di motivasi yang pertama ini, dia beranggapan kalau misalkan saya tidak melakukan ini, saya kenapa ya? Saya akan dapat apa gitu. Nah, yang kedua, perilaku manusia yang kedua didasari atau dimotivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kadang kita melakukan sesuatu itu karena ingin mendapat imbalan atau ingin mendapat pujian atau penghargaan. Kemudian yang ketiga, perilaku manusia yang motivasi itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu sekalian, kira-kira motivasi yang mana yang biasanya Bapak Ibu lakukan atau yang Bapak Ibu terapkan? Yang mana? Nomor berapa? Nomor berapa? 3. Oke, bagus sekali, nomor 3. Betul sekali. Nomor 3 ini adalah motivasi yang tertinggi yang harus dimiliki. Kalau ini motivasi yang paling rendah, kemudian yang ini motivasi yang sedang, kemudian yang ketiga adalah motivasi yang tertinggi yang memang harus dijalani oleh manusia dalam bertindak dan berperilaku. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita membahas tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman, monggo Bapak Ibu bisa lihat, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu pasti sesuatu yang menyakitkan. Contoh hukuman, misalkan kalau zaman dahulu masih ada hukuman yang berdiri di depan kelas, ada begitu ya. Kakinya diangkat satu, jalan telinganya, begitu ya. Kemudian ada yang namanya konsekuensi. Konsekuensi itu berarti dia telah melakukan sesuatu, kemudian dia harus menerima dari akibat itu. Nah, itu namanya konsekuensi. Terus yang ketiga ada namanya restitusi. Nah, restitusi ini adalah menguatkan, mendorong anak-anak dari nilai-nilai yang tadi itu. Jadi tidak ada hukuman, tidak ada konsekuensi. Kemudian restitusi ini adalah dorongan atau nilai yang sudah kita terapkan kepada anak-anak didik kita. Nah, begini ya Bapak Ibu, perbedaan antara hukuman, konsekuensi. Nah ini berdasarkan bagan yang kecil tadi, ini hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang
terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi biasanya hukuman ini diberikan oleh sesama teman atau diberikan oleh guru, Bapak Ibu? Bisa teman. Oh, pas bermain. Oke. Nah, misal itu hukuman itu biasanya tidak terencana. Misal tiba-tiba ada anak didik panjenengan semua datang terlambat. Nah, panjenengan kadang kan refleks memberi hukuman. Ayo berdiri di depan pintu, misalkan seperti itu. Nah, itu hukuman itu tidak terencana, tidak direncanakan bahwa saya nanti akan menghukum anak yang ini gitu, nggak begitu. Kemudian hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikannya. Karena kita di sekolah itu kan lagi pembelajaran nih Bapak Ibu. Maksudnya di sekolah itu kan ada dua komponen, guru dan siswa. Nah, di sini hukuman itu bersifat satu arah. Hukuman itu dari guru. Hukuman itu dari guru. Kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik. Nah, hukuman fisik ya tadi seperti yang panjenengan semua contohkan, kayak misalkan berdiri, menjewer telinga, itu hukuman bisa berupa fisik. Atau hukuman bisa bersifat psikis. Nah, psikis itu apa? Anak panjenengan biasanya, misalkan anak terlambat, panjenengan mengujarkan kata-kata yang tinggi, bernada tinggi. Nah, itu juga termasuk hukuman Bapak Ibu. Nah, hukuman itu bisa verbal, bisa non verbal. Kayak misalkan anak datang terlambat, kamu itu pasti datang terlambat terus, jangan terlambat. Nah, itu juga termasuk hukuman. Kenapa? Karena di situ banyak teman-temannya, sehingga si anak itu merasa dirinya sangat bersalah, begitu, sangat malu, betul sekali. Nah, selanjutnya konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu apa sih? Nah, kalau konsekuensi kan pasti sudah terencana yang jelas, terus sudah disepakati dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Kemudian konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka pendek. Kemudian konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setiap tiga kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajarnya, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketinggalan. Nah, begitu Bapak Ibu. Kalau misalkan biasanya ada beberapa guru misalkan karena tidak mengerjakan tugas, maka konsekuensinya adalah menulis saya tidak mengerjakan tugas, sampai 11 kali, dan itu sudah disepakati. Itu juga termasuk konsekuensi. Kemudian restitusi, yang ketiga ini adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di restitusi itu kita menekankan nilai-nilai dari kebajikan universal tadi. Kemudian restitusi ini juga proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri atas masalah yang dia hadapi. Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo dijawab. Pertanyaannya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah, termasuk hukuman apa konsekuensi? Kalau hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja, konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah,
Hukuman atau konsekuensi? Hah? Sudah disepakati belum ya tadi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman itu hukuman Bapak Ibu. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang tidak dicoret-coret, konsekuensi. Jadi konsekuensi itu adalah suatu perbuatan yang kadang dilakukan atau dilakukan dengan sengaja atau tidak. Nah kemudian dia berani bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Nah itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, ini kata-kata yang saya juga belajar di guru penggerak ini. Dihukum oleh penghargaan. Nah, selama ini kita kan pasti memberikan penghargaan kepada anak-anak yang berprestasi. Kadang kita mengacu anak-anak untuk belajar itu dengan suatu penghargaan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, hukuman itu, penghargaan itu juga termasuk hukuman ternyata. Saya juga baru mengetahuinya. Hukuman itu termasuk penghargaan itu termasuk hukuman, dihukum oleh penghargaan. Ya, dilema juga ya Bun. Nah, yang pertama, kenapa saya dihukum oleh penghargaan? Nah, pertama itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, Bapak Ibu sekalian, penghargaan itu kan sesuatu yang kita berikan atau imbalan yang kita berikan kepada anak-anak didik kita. Nah, biasanya berupa misalkan permen atau jajan atau apa yang pintar, yang cepat mengerjakan tugas misalnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu ternyata termasuk salah satu hukuman untuk anak-anak karena itu tidak akan jangka panjang, itu adalah jangka pendek. Jangka pendek di kelas panjenengan saja. Misalkan nanti kalau sudah kelas 5 tidak sama seperti ini, maka dia mindsetnya sudah, saya itu ingin seperti ini karena dapat hadiah, Nah, mempunyai tujuan ingin mendapatkan hadiah dan penghargaan itu. Kemudian yang kedua, penghargaan itu tidak efektif karena pasti penghargaan itu kadang membuat iri-irian ya, betul nggak sih? Betul. Jadi kan akhirnya terjadi kayak misalkan teman sama teman akhirnya tidak seirama, tidak berteman. Kadang itu disebabkan karena satunya lebih pintar sehingga disayang sama gurunya. Nah seperti itu. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Kemudian penghargaan juga mengurangi ketepatan karena penghargaan itu kan masih ada juara 1, ada juara 3, ada juara 2. Nah sedangkan kita kalau di kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar ini semua adalah pemenang, semua adalah menang dengan caranya sendiri-sendiri seperti itu. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Jadi karena mindsetnya sudah, saya ingin begini itu karena saya ingin mendapat penghargaan, begini itu saya karena ingin mendapat ini. Jadi tidak berjangka panjang dan berkelanjutan begitu. Kemudian yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Nah kadang kan tidak dipungkiri juga, kita itu memberikan penghargaan kepada anak didik kita itu biasanya kita sendiri yang ini, misalkan PR dikerjakan dengan bagus, atau misalkan mengerjakan tepat waktu, mengerjakan paling duluan, atau misalkan kamu yang dapat 100 dapat hadiah, itu kan memang dari kita ya Bapak Ibu semuanya. Nah itu juga akan mematikan kreativitas teman-teman yang lainnya. Akhirnya seperti itu. Kemudian penghargaan menghukum. Jadi kan ada juara 1, ada juara 2, ada yang kalah dan ada yang menang, yang menghukum gitu. Padahal kita kan semuanya menang. Kemudian yang ke-8, motivasi dari dalam diri. Nah ini ya, jadi motivasi dalam dirinya sehingga mindsetnya tadi pengennya menang karena dapat hadiah, bukan karena dia belajar dengan rajin, bukan karena dia ingin mendapatkan nilai-nilai yang tumbuh pada dirinya.
dirinya, tapi karena sesuatu hal itu. Nah, selanjutnya, pembahasan selanjutnya ini adalah tentang keyakinan sekolah atau kelas. Nah, mengapa namanya keyakinan kelas bukan peraturan kelas, Bapak Ibu? Kalau selama ini biasanya kita sering dengar kan peraturan kelas, ya, peraturan kelas, peraturan kelas. Kenapa sekarang namanya keyakinan kelas? Keyakinan kelas lebih jadi gini, kalau dulu kita kesepakatan kelas, Artinya apa? Kesepakatan kelas itu lebih kepada kita yang mengatur. Jadi kelas itu menjadi guru sebagai penguasa, seperti satu-satunya yang paling benar bahwa kamu harus begini di dalam kelas, sehingga itu dibuat ide-ide muncul dari guru. Tetapi kenapa diganti pada keyakinan kelas? Di sini dibuat bahwa keyakinan itu memang terbentuk dari siswa sendiri. Jadi siswa yang memunculkan ide, siswa yang akan membuat kelas itu betul-betul yakin ini loh kelas kita. Makanya dibuat menjadi keyakinan kelas. Mungkin begitu. Betul sekali Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau peraturan kelas biasanya dibuat oleh guru atau sekolah, tapi kalau keyakinan kelas ini dibuat oleh semuanya dan disepakati bersama menjadi keyakinan di kelas kita masing-masing. Kemudian Bapak Ibu, ini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai motor? Kira-kira kenapa? Biar apa? Untuk keamanan kita sendiri. Oke. Penggunaan helm itu pertama kali itu berupa apa, Bapak Ibu? Dari siapa? Nah, dari peraturan. Penggunaan helm itu dari peraturan sebelumnya dari pemerintah. Tapi karena kita memahami ini dari keyakinan kita bahwa helm yang kita pakai bukan karena aturan pemerintah saja, tapi helm itu dapat melindungi diri kita dari kecelakaan. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, itu nilainya yang harus kita terapkan ke anak-anak. Memakai helm itu bukan peraturan, tapi memakai helm itu adalah memang untuk melindungi diri kita. Kemudian selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Kenapa? Nah, menghindari oke, menghindari diri dari COVID. Kalau pakai masker dan mencuci tangan, dulu itu juga peraturan apa keyakinan kita? Nah, peraturan. Nah, karena peraturan itu memiliki kebijakan nilai-nilai universal, sehingga saat ini menjadi suatu keyakinan untuk diri kita, ya, untuk diri kita bahwa kalau kita memakai masker itu untuk sehat, biar kita sehat terhindar dari COVID pada saat itu. Oke. Kemudian pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan biasanya yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kata-katanya juga positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga atau semua anak-anak di kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan kelas ini harus sesuai dengan kondisi dan keadaan. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu adalah pembentukan keyakinan kelas, acuan pembentukan keyakinan kelas.
Oke, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, prosedurnya itu bagaimana? Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat. Jadi semua saling berpendapat. Kemudian mencatat semua masukan-masukan yang ada. Jadi semua kita misalkan satu kelas membuat keyakinan kelas. Ini mencatat semua masukan-masukannya. Kemudian kalimatnya nanti kalimat yang negatif akan kita rubah menjadi kalimat yang positif. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan atau ditaruh di dinding yang mudah diakses atau mudah dilihat oleh anak-anak kita. Oke, lanjut. Nah, ini ya Bapak Ibu yang contoh pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya jalankan. Nah, ini pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, anak-anak kita ajak untuk membuat keyakinan kelas. Yang kedua, ini sebelum kita ajak itu anak-anak kita kasih sticky note yang kecil itu, yang warna-warni. Kemudian mereka membuat keyakinan kelas. Kemudian mereka menempel di kertas buffalo. Nah, ini asli tulisan anak-anak di Bapak Ibu. Semuanya dari pendapat anak-anak semuanya. Nah, kemudian dari keyakinan kelas yang ditulis oleh anak-anak, setelah ditempel ini sudah kita tempel semuanya. Kemudian kita akan mengelompokkan dari beberapa keyakinan kelas. Nah, pengelompokan ini misalkan tidak terlambat sekolah, biasanya kan tidak satu anak aja yang mengungkapkan pendapat seperti itu, bisa satu, bisa dua. Nah, itu nanti kita kelompokkan dari tadi yang dicatat anak-anak, kita kelompokkan. Nah, ini tadi pengelompokannya dari yang dibuat anak-anak, kemudian kita kelompokkan mana yang termasuk disiplin, mana yang termasuk saling menghormati di situ. Kemudian tidak boleh makan di kelas, ada begitu. Kemudian tidak membuang sampah pada tempatnya, terus tidak boleh berbicara kotor, terus ada lagi tidak boleh mencontek saat ulangan. Nah, ini tidak ada temannya sendiri. Oke, lanjut. Ini ketika sudah dikelompokkan Bapak Ibu, kita akan membuat kalimat negatif itu menjadi kalimat positif. Contohnya, tidak terlambat ke sekolah. Kita bisa ganti tepat waktu, bisa disiplin waktu juga bisa. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita buat kalimat positif itu, kita tanda tangani bersama. Jadi semua siswa meyakini keyakinan kelas tersebut yang telah dibuat bersama-sama dan kemudian ditandatangani bersama. Nah, oke. Nah, ini yang sudah dikerjakan tadi ya, bentuknya jadi seperti ini. Kata-katanya ada disiplin, sopan santun, menjaga kebersihan, dari yang membuang sampah sembarangan tadi, kemudian saling menghormati, rajin belajar, mendengar guru, percaya diri, ada begitu. Kemudian ada tanda tangannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, keyakinan kelas itu tidak harus banyak, malah ini kita disarankan untuk jangan terlalu banyak. Nah, jangan terlalu banyak, sedikit tapi bermakna, begitu ya. Nah, ini proses Bapak Ibu. Kalau ini contoh ya, contoh pembuatan kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, itu ada beberapa proses sehingga muncul satu kata yang terakhir ini, disiplin, berakhlak mulia, hormat, peduli lingkungan. Jadi
kata-katanya menjadi kata-kata positif, kata-kata yang tidak panjang, tidak ada kata tidak atau jangan. Nah itu kan termasuk kalimat negatif Bapak Ibu. Jadi kita hindari kalimat tidak, jangan. Nah itu. Kemudian kata-katanya juga jangan terlalu melebar kemana-mana. Jadi yang terarah, yang bisa dimaknai atau yang bisa melekat di pikirannya anak-anak. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Materi selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Nah, di sini ada kebutuhan yang pertama yang di lingkaran tengah itu, bertahan hidup. Bapak Ibu semuanya, karena kita sudah ditakdirkan oleh Allah hidup, ya, maka kita kebutuhannya adalah bertahan hidup. Bagaimana kita bisa hidup, bagaimana kita sehat, bagaimana kita bisa melangsungkan kehidupan di dunia ini. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kita juga, karena kita manusia normal ya Bapak Ibu, pasti kita butuh kasih sayang, butuh penerimaan diri kita. Kemudian ada penguasaan. Nah kita juga butuh penguasaan, karena dengan penguasaan itu kita bisa menyadari bahwa diri kita itu penting. Nah karena diri kita penting, maka kita bisa melakukan perbuatan yang terbaik untuk kepentingan itu. Kemudian kebebasan, kita juga butuh kebebasan. Kita butuh bebas, tidak dikerangkai kemana-mana boleh. Nah tidak dikungkung kemana-mana tidak boleh begitu. Kita butuh kebebasan. Terus selanjutnya kita butuh kesenangan Bapak Ibu. Ada kata-kata seperti ini, yang membuat senang itu bukan orang lain, tapi yang membuat senang adalah diri kita sendiri. Senang adalah kita yang menciptakan, bukan orang lain. Maka dari itu Bapak Ibu semuanya, mari kita senangkan diri kita. Beban-bebannya, semua orang punya beban, tapi kita harus senang. Kita bisa happy. Nah begitu. Nah itu kebutuhan dasar yang harus dimiliki manusia, atau yang memang butuh. Manusia butuh kebutuhan ini, semuanya gitu. Harus terpenuhi semuanya. Oke? Selanjutnya ada pertanyaan. Kira-kira ini kebutuhan yang mana ya? Aku senang kejar-kejaran sama bu guru, seru soalnya. Apa? Kebutuhan apa kira-kira Bapak Ibu? Apa? Kesenangan. Karena ada aku senang kejar-kejaran sama bu guru, soalnya seru. Kemudian yang kedua, bu guru kejar aku karena ibu sayang aku. Rasa kasih sayang. Kemudian aku hebat kan, buat bu guru kejar aku. Kebutuhan apa? Penguasaan. Kemudian aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas, berarti kebutuhan untuk apa? Kebebasan. Jadi itu ya Bapak Ibu, untuk kebutuhan dasar manusia ini, apakah hanya orang dewasa saja yang membutuhkan itu? Anak-anak juga membutuhkan itu? Ya, karena anak-anak juga masih manusia. Jadi semua manusia membutuhkan itu. Jadi semua kebutuhan itu harus terpenuhi ya Bapak Ibu semuanya. Kalau salah satu tidak terpenuhi, maka bisa jadi ada sesuatu masalah, akhirnya jadi begitu. Lanjut. Nah, sekarang kita sampai pada dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Nah, itu dunia yang berkualitas. Bisa orang-orang, mungkin panjenengan punya orang yang spesial, yang suami istri panjenengan semua yang sangat berarti. Kemudian ada hal-hal yang sangat terkenang sampai panjenengan saat ini masih terngiang-ngiang gitu ya. Terus ada suatu hal yang
sekali. Nah, begitu. Nah, lanjut. Pertanyaannya, ini saya pengen panjenengan nanti bisa menjawab. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Siapa? Orang yang buat kita berhasil. Oke. Nah, oke. Nah itu. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nilai apa kira-kira? Salat. Peduli sesama. Apa ya? Ya, kita bermanfaat untuk orang lain. Oke, bagus sekali tepuk tangan untuk Bu Inarsi. Nah, nilai-nilai kebajikan yang diyakini Bu Inarsi adalah bermanfaat. Kemudian, ya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Terus kemudian, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Satu. Kalau Bu Aini santun, Bu Jaina apa? Sombong. Kapan mana ya? Santun, menghargai orang lain, baik hati dan tidak sombong. Baik hati dan tidak sombong. Nggak boleh ada kata tidak, Bu. Oh ya, baik hati. Kemudian selanjutnya, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Apa ya? Siapa ya yang belum? Ini karena orang tua apa ya, keadaannya waktu itu bapak Bangga berhasil karena Bu ini sudah berupaya menjadi PNS, gitu ya. Kamu diganti apa? curhat nih. Ya, boleh. Alhamdulillah saya bisa membesarkan anak-anak sendiri. Boleh tangan untuk benar luar biasa. Nah, saya sampai ingin menangis. Luar biasa, berarti keberhasilan berarti adalah bisa membesarkan kedua putranya dengan baik. Nah itu ya, alhamdulillah. Punya anak yang soleh harus bisa. Oke, sip, lanjut pertanyaan selanjutnya. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Guru? Sebagai seorang guru. Guru. Jadi apa? Pokoknya makin jatuh cinta sama profesi ini. Oke. Guru. Pekerjaan yang ideal adalah pekerjaan guru karena tidak cepat tua. Karena tidak ada pilihan. Kalau Pak Warjun pekerjaan yang ideal apa Pak Warjun? Karena Pak Warjun ini multi talent pekerjaan. Ya terakhir ini guru, baik karena kemarin sudah mengalami juga. Kemudian untuk Pak Warjun, pengantin perjalanan panjang ya Pak Warjun, sehingga Pak Warjun bisa menemukan pekerjaan yang ideal, yaitu guru adalah pekerjaan yang ideal. Oh iya, oke. Pak Latif, pekerjaan yang ideal Pak Latif apa ya kira-kira? Kalau saya adalah sesuatu yang juga menghasilkan. Guru itu hanya sambian. Tapi katakan dulu sambian yang menghiasi semua hidupku. Tepuk tangan untuk Pak Latif. Bagus sekali. Nah, Pak Latif ini menjadi pengen bisnismen gitu ya. Nah, yang bisa membuat guru-guru bahagia, begitu ya. Nah, orang Islam itu harus kaya ya Pak Latif ya. Nah,
Apa itu Bu? Oh, oke. Oke, seru sekali ya pekerjaan idealnya macam-macam banyak sekali. Kemudian ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Jadi guru anak memang Belum, makanya Bu, Bu. Nggak akan siun sampai ya. Bangga terhadap saya sebagai guru honor itu malah dari Kalijuran ke Panjang Jiwa 2 langsung ke Panjang Jiwa 1 sekarang diangkat jadi D3 terus akan pensiun. Luar biasa sekali ya, Masya Allah. Masya Allah itu pencapaian. Ya, betul. Titik puncaknya adalah saat ini. Bahagia, alhamdulillah sudah menikah. Ya, putra putrinya jadi orang-orang yang luar biasa, alhamdulillah. Oke, pertanyaan terakhir. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Apa ya? Apa Pak Masjid? Keluarga. Keluarga yang sangat bermakna dalam hidup Anda. Keluarga. Apa lagi? Mungkin ada yang lainnya? Anak yang sudah S1 berhasil mengantarkan anak sampai dan berhasil bekerja. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jadi yang bermakna dari kebanyakan Bapak Ibu semuanya yang paling bermakna adalah memang keluarganya, ya. Bisa membersamai keluarganya, bisa mengantarkan keluarganya untuk sukses itu yang menjadi puncak dari perjalanan semua. Saya pikir seperti itu. Terima kasih untuk semua tepuk tangan. Oke. Selanjutnya, ini ada lagi posisi kontrol diri kita. Ada 5 Bapak Ibu posisi kontrol kita. Yang pertama adalah penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, kemudian ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Kira-kira Bapak Ibu selama jadi guru bertahun-tahun ini, kira-kira di posisi Bapak Ibu yang mana ya? Teman? yang sudah Manajer. Manajer. Teman. Bukan saya yang baru keluar jadi guru. Teman, Bu Eda. Menjadi teman katanya. Oke. Nah, ada yang jadi penghukum? Oke, itu semuanya di posisi 5 posisi kontrol tadi. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum itu biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, menyindir itu juga termasuk model penghukum. Kemudian, nah, pembuat, contohnya ini ya, guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, nah, kalau kamu tidak melakukan itu, maka kamu akan ibu pukul, misalkan gitu. Kamu nanti akan maju ke depan berdiri, misalkan begitu ya. Itu penghukum. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Nah, ini biasanya menunjukkan kekecewaan yang mendalam, biasanya begitu. Contoh, kamu salah itu, jangan begitu, yang betul itu begini. Nah, itu di depan semua orang. Nah, itu menunjukkan rasa bersalah. Dia menunjukkan bahwa si anak ini bersalah. Kemudian teman. Nah, kalau teman ini biasanya selalu mengobrol. Misalkan ada muridnya yang punya salah, biasanya kalau sifat yang kontrol ini, yang kontrol teman ini melakukan pendekatan sesuai dengan teman, kayak mengajak ngobrol seperti itu. Kemudian ada pemantau. Nah, kalau pemantau ini hanya memantau,
menghitung dan mengukur. Misal kita hanya bertanya aja, kenapa kamu melakukan itu? Apakah sudah ada aturannya? Terus apakah itu benar? Nah, seperti itu kalau memantau. Hanya menanya-nanyakan dan hanya melihat kegiatan anak tersebut. Kemudian manajer. Nah, di manajer ini adalah sesuatu kontrol diri. Yang pertama itu mengajukan pertanyaan, kemudian mengarahkan anak-anak, kemudian benar gak apa yang dilakukan dengan nilai-nilai yang sudah diterapkan. Nah, itu sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu pernah nggak sebagai penghukum, membuat merasa bersalah teman-teman atau manajer? Pernah semuanya? Kadang itu kita refleks ya, tidak memungkiri, kadang kita sesuatu ketika bisa saja menjadi penghukum. Nah, itu Bapak Ibu manusiawi. Yang jelas penghukumnya itu tidak berlebihan dan tidak sampai melanggar norma-norma hukum yang ada. Bapak Ibu sekalian, yang paling penting adalah dalam budaya positif itu adalah restitusi, atau sekarang kita kenal adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang kita lakukan untuk menangani kasus anak-anak. Bapak Ibu sekalian, di posisi kontrol itu yang paling ideal kira-kira menurut Bapak Ibu posisi yang mana? Menangani kasus. Ya, Teman lah. teman. Nah, tapi di sini adalah manajer. Nah, di manajer itu Bapak Ibu sekalian, kita ada namanya langkah dari segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama, untuk langkah yang pertama itu adalah Yang pertama yaitu misalkan menstabilkan ada anak yang identitas. bersalah, maka kita tidak langsung menunjuk kamu salah, tidak mencari, tapi diduduk terlebih dahulu, betul. Kemudian langsung dipanggil, kemudian mencari permasalahan itu. Namanya menstabilkan identitas. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah, yang dilakukan itu salah apa tidak. Nah, itu ditanyakan kepada anak-anak. Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan, karena ada keyakinan kelas yang sudah disepakati. Apakah keyakinan kelas tadi yang sudah disepakati, apakah perbuatan anak tersebut termasuk melanggar keyakinan kelas apa tidak. Nah, itu disampaikan ke anak-anak dan kita ajak anak-anak itu meyakini apa yang diyakini tadi. Keyakinan kelas tadi apakah dilanggar apa tidak. Jadi kita mengarahkan anak-anak, memanajerial anak-anak, apakah tadi anak-anak itu melakukan kesalahan dan memang melanggar dari keyakinan kelas tersebut. Sehingga tujuan dari segitiga restitusi ini adalah anak-anak itu bisa menilai dirinya, bisa menanamkan nilai-nilai dirinya bukan dari orang lain, tapi dari motivasi dalam dirinya, motivasi internal dalam dirinya, sehingga apa yang dilakukan atau kesalahan yang dilakukan itu memang kesalahan yang harus diperbaiki, dan kesalahan itu menjadi suatu pembelajaran untuk dia menanamkan nilai-nilai kebajikan universal. Itu Bapak Ibu sekalian. Oke? Sudah itu ya Pak. Ya, betul. Nah, ada beberapa memang yang begitu. Kemudian kesimpulan dari budaya positif ini adalah budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan, yaitu pada pedomannya profil pelajar Pancasila. Kita ingin menciptakan anak-anak yang beriman, berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, bernegara tulis, dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu sekalian, semoga kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita tercinta SDN Panjang Jiwo 1. Mari kita bersama-sama berkolaborasi untuk menjadikan sekolah kita maju. SDN Panjang Jiwo 1 jaya, 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 luar biasa.
sudah menyampaikan dengan sangat luar biasa tentang budaya. Semoga nanti kedepannya sekolah kita bisa menerapkan budaya positif. Amin. Bapak Ibu guru beserta karyawan, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan waktunya. Saya tutup, kurang lebihnya dimohon dimaafkan jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Wiji Nur Aini, guru kelas 5 di SDN Panjang Jiwo 1 ini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan waktu untuk memberikan umpan balik kepada teman kami sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dengan Ibu Evi Nur Khalifah. Alhamdulillah kemarin sudah melaksanakan desiminasi dan saya sebagai salah satu peserta tentunya menjadi inspirasi tersendiri buat saya dan teman-teman bahwasanya apa yang beliau sampaikan betul-betul membawa stimulus buat kami semua untuk lebih semangat membentuk karakter, membangun budaya positif di sekolah ini. Banyak sekali materi yang kami dapatkan dan sangat bermanfaat untuk kami semuanya. Kemudian materi yang beliau sampaikan juga sangat jelas. Kami mendapatkan hal baru bahwasanya bagaimana kami bisa berperan menjadi pendidik yang bisa memfasilitasi, menjadi role model yang baik untuk putra-putri, menjadi salah satu fasilitator bagi siswa-siswi untuk membentuk karakter dari internal siswa sendiri tanpa paksaan. Kemudian harapannya untuk sekolah kami bahwasanya sekolah itu merupakan institusi atau lembaga pembentuk karakter, tentunya berharap sekolah bisa menjadi fasilitas, bisa menjadi rumah kedua dalam pembentukan budaya positif untuk putra-putri sehingga bisa menelurkan, melahirkan siswa-siswi yang berkarakter, yang berakhlakul karimah dan tentunya mempunyai budaya positif yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Evi, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya pada siang hari ini. Harapan-harapan yang saya harapkan yaitu perasaan yang saya terima hari ini yaitu alhamdulillah saya merasa senang karena ada desiminasi hari ini sehingga menambah wawasan dan pengetahuan saya dan teman-teman saya di SDN Panjang Jiwo 1. Pengetahuan yang saya dapat yaitu bagaimana selama ini kita masih merasa pembenaran diri kepada saya karena saya merasa di situasi itu benar, tapi sebetulnya ternyata di situ kita masih banyak kekurangan. Dengan adanya desiminasi Bu Evi ini, alhamdulillah mungkin saya dan teman-teman terima kasih banyak sehingga bisa membuka wawasan yang lebih baik lagi. Untuk harapan kedepannya mungkin lebih banyak lagi guru-guru atau calon guru penggerak ini untuk desiminasi ke teman-teman yang lebih senior, yang lebih tua lah, sehingga kita menambah update atau wawasan yang lebih luas sehingga kita lebih kedepannya lebih baik dari yang akan datang. Harapan saya ke depannya untuk sekolah kita yang sudah positif yang sudah kita lakukan, mungkin yang sudah betul kita lanjutkan dan yang masih kurang kita perlu tambahkan sehingga apa yang kita inginkan cita-citakan sekolah jadi sekolah penggerak atau sekolah yang lebih baik lagi tercapai, ya khususnya Panjang Jiwo 1 dan Surabaya pada umumnya. Dan mudah-mudahan kita lebih maju untuk Panjang Jiwo 1. Yes. Oke, yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekolah SDN Panjang Jiwo 1265 Surabaya pada kesempatan ini akan menyampaikan terima kasih kepada Bu Evi yang sebagai calon guru penggerak kemarin sudah melaksanakan kegiatan desiminasi budaya positif kepada teman-teman di sekolah ini. Saya ucapkan terima kasih. Kemarin sebagaimana yang saya ikuti bahwa ketika saya mengikuti desiminasi yang disampaikan oleh Bu Evi, perasaan saya adalah senang
perasaan bangga memiliki guru calon penggerak yang sudah bisa memulai berbagi kepada teman-teman. Kedua, hal-hal yang bisa saya peroleh dalam desiminasi beliau, bahwa Bu Evi sudah bisa membawa kita menemukan atau membawa kita mendapatkan hal-hal baru yang rasanya memang itu yang harus kita miliki dan kita ketahui. Di antaranya adalah bagaimana terkait dengan kontrol diri. Sebagai pembelajar, sebagai pendidik harus mempunyai kontrol diri yang baik, karena dengan kontrol diri itu bisa membantu memberikan solusi permasalahan kepada anak. Kemudian juga hal yang tak kalah penting kemarin itu adalah bagaimana membuat keyakinan kelas, karena guru mengajar itu di dalam kelas. Ketika mereka tidak bisa membuat keyakinan kelas, maka itu akan menyulitkan diri. Hal-hal baru itu yang mungkin kemarin bisa saya tangkap dari desiminasinya Bu Evi. Sebagai kepala sekolah, saya mempunyai harapan bahwa apa yang didesiminasikan Bu Evi kemarin itu bisa menjadi modal, bisa menjadi sesuatu yang baik untuk sekolah ini, untuk lembaga ini, agar bisa menjadi lembaga yang benar-benar bisa mengontrol dirinya, bisa memfasilitasi anak didiknya untuk tumbuh kembangnya yang lebih baik. Kiranya itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bu Evi sudah melaksanakan desiminasi, berbagi hal baik untuk kita semua. Saya tunggu desiminasi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.